Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Mari saudara, kita akan menyatukan hati sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup jauh daripada Engkau. Kami membutuhkan tuntunan-Mu, maka lewat firman yang akan kami renungkan ini, biarlah kami semakin diarahkan di dalam kehidupan kami. Maka berikanlah kami hikmat supaya kami memahami firman-Mu dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita dengan dua telinga dan satu mulut, Tuhan memiliki sebuah tujuan. Tidak lain adalah supaya setiap kita diajak untuk lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Namun yang terjadi adalah kebanyakan orang lebih suka menutup telinganya dan lebih suka membuka mulutnya. Orang lebih cenderung untuk suka didengarkan daripada mereka mendengarkan. Ketidakmauan kita untuk mendengar itu bisa disamakan dengan sebuah tindakan pemberontakan. Sebab kita tidak mau mendengar, pasti juga setiap kita tidak mau taat. Dan hal itulah yang terjadi di dalam pembacaan Alkitab kita. Ketika kisah bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan teguran Tuhan, itu menunjukkan bahwa mereka memberontak, mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi kemudian dalam bacaan Alkitab kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika umatnya pergi jauh daripadanya. Mari bersama kita akan mendasari permenungan ini dengan membaca dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal yang 30 ayatnya yang ke-10. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang memberontak Tuhan. Mereka tidak mendengarkan aturan Tuhan, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Untuk itulah kemudian Tuhan menghukum mereka dengan Tuhan membiarkan mereka ada dalam jajahan negeri Babilonia. Ketika bangsa Babilonia menjajah mereka, tentu itu menjadi sebuah penderitaan yang amat panjang bagi bangsa Israel. Dikatakan di sana mereka merasakan sebuah penindasan yang luar biasa. Bahkan itu digambarkan sebagai sebuah penyakit yang mereka pun tidak mendapatkan pertolongan dari sakit yang mereka alami. Sebuah penderitaan itu juga digambarkan ketika mereka juga memiliki sebuah penyakit dan penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Betapa sulit pergumulan yang mereka alami. Kalau dalam pembacaan kita, sakit yang menjijikkan, sakit yang menyulitkan itu digambarkan sebagai sakit borok atau bisul yang kala itu belum terobati. Maka mereka yang mengalami penyakit tersebut dianggap najis. Maka ini digambarkan bagaimana setiap mereka di dalam pergumulan yang mereka alami, mereka tidak mendapatkan penolong apapun. Mereka tidak mendapatkan orang-orang yang bersedia untuk menolong mereka. Mereka bergumul sendiri. Dan di tengah kondisi seperti inilah kemudian Tuhan Allah masuk ke dalam kehidupan mereka kembali. Allah mendengarkan keluh kesah dari umat Israel. Allah mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dari umatnya. Untuk itulah kemudian Tuhan mengutus seorang nabi bernama Yeremia yang kemudian di dalam pembacaan kita hari ini mewartakan penghiburan bagi bangsa Israel. Tuhan mengatakan lewat Nabi Yeremia bahwa beban yang dialami oleh bangsa Israel akan diangkat. Mereka akan dibebaskan dari perbudakan dan juga hukuman Tuhan. Rasa sakit dan takut yang mereka alami akan diubah menjadi sebuah kedamaian dan keamanan. Maka dalam bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin memperbaharui relasi yang rusak. Dari yang melayani manusia, Tuhan mau memanggil mereka untuk melayani Tuhan seutuhnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dapat kita saksikan bahwa Tuhan Allah tidak membiarkan setiap kita untuk jatuh dalam pergumulan. Maka ketika kita mendapatkan permasalahan, maka sebenarnya Tuhan juga ingin menegur setiap kita. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita tidak memusatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ketika Tuhan menegur, maka kita diajak untuk mendengarkan dengan sesama teguran Tuhan dan suara Tuhan itu, supaya kita dapat kembali kepada jalan yang Tuhan sudah kehendaki. Dalam bagian ini juga, dalam ayat yang ke-22, di sana juga dikatakan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Bagian ini mempertegas tentang identitas setiap kita, bahwa setiap kita adalah umat Tuhan yang diminta untuk taat dan setia kepadanya. Dan disitulah kemudian Tuhan juga menegaskan janji dan juga menyatakan diri bahwa Ia adalah Allah kita yang selalu mendengarkan, Allah yang selalu ada bagi setiap kita. Untuk itulah kemudian firman ini mengajak setiap kita untuk menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang berkenan untuk mendengarkan setiap pergumulan kita. Ia hendak untuk memulihkan setiap kita. Maka saat ini Tuhan juga memanggil setiap kita untuk kita bersedia hati untuk mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Kita diajak untuk mendengarkan apa yang menjadi pergumulan orang lain, supaya lewat kehadiran kita menolong mereka untuk keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Ketika Tuhan Allah mau mendengarkan setiap kita, maka setiap kita juga dipanggil untuk mau mendengarkan Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dari sesama kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Maka mari bersama kita mendengarkan Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini dalam doa. Tuhan Allah, kami bersyukur ketika Tuhan memanggil setiap kami, ketika kami hidup jauh daripada-Mu. Sebab kami tahu bahwa Engkau tidak membiarkan kami untuk jauh hidup dari Engkau. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sungguh. Dan ajarlah kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik untuk sesama kami. Mampukan kami supaya firman ini dapat kami hidupi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.